Melanjutkan kisah sebelumnya, God Emperor. Chapter 23. Sebelum memutuskan untuk berburu dan membunuh rusa api hijau itu, Zhang Ruochen telah membuat pertimbangan yang cermat. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak bisa bersaing dengan rusa api hijau. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan senjata bela diri asli, karena pedang kilat-kilat dan pedang kuno abis disimpan di ruang internal. Begitu dia menggunakannya, orang lain akan tahu bahwa spinel ruang waktu bersamanya. Untungnya, itu adalah rusa api hijau. Jika dia bertemu dengan monster buas level 1 kelas superior lainnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Tapi rusa api hijau berbeda. Itu cepat, tapi tidak sekuat binatang buas level 1 kelas superior lainnya. Dan rusa api hijau tidak pandai membela diri. Zhang Ruochen telah mencapai penyelesaian alam surga di kehidupan terakhirnya. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya yang kuat dan pengalaman praktis yang kaya adalah keuntungan besarnya. Dia bisa membuat penilaian cepat atas gerakan dan serangan rusa api hijau. Kemudian dia bisa menyesuaikan strateginya secara fleksibel. Jadi, meskipun rusa api hijau cepat, bukan berarti rusa itu bisa mengalahkan Zhang Ruochen dengan mudah. Zhang Ruochen meraung ke arah rusa api hijau secara provokatif dan agresif. Rusa api hijau marah sekarang, dan apinya menjadi semakin terang. Dalam sedetik, itu hampir mencapai tempat Zhang Ruochen berada. Itu sangat cepat sehingga terlihat seperti bayangan hijau saat bergerak. Jelas sekali, rusa api hijau ini berencana menyerang Zhang Ruochen dengan tubuh raksasanya. Tapi Zhang Ruochen menekuk lututnya dan mengerahkan kekuatan dengan mendorong dari tanah. Dia melompat setinggi 7 meter ketika rusa api hijau hendak memukulnya. Ki asli yang dijalankannya dengan cepat bergerak di dalam 11 meridiannya. Tubuhnya mengeluarkan suara bernada rendah yang seperti auman naga. Semua otot dan tulangnya berfungsi bersama sekarang, melepaskan kekuatan besar melalui telapak tangannya. Namun, rusa api hijau terlalu cepat. Zhang Ruochen tidak bisa memukul rusa api hijau tetapi jatuh ke tanah. Rusa berlari menuju Zhang Ruochen seperti bayangan hijau. Itu menggunakan tanduknya untuk menyerangnya, menargetkan dadanya. Zhang Ruochen melepaskan kekuatan dari telapak tangannya lagi dan berkompetisi melawan rusa api hijau. Kekuatan benturan yang kuat menghantam telapak tangannya. Tiba-tiba, dia merasa lengan kanannya hilang perasaan. Zhang Ruochen dengan cepat mundur. Dia melihat ke arah lengannya dan melihat bahwa telapak tangan kanannya sedang terbakar oleh api dari rusa. Lengan bajunya dibakar menjadi abu, dan pergelangan tangan serta lengannya terbuka. Ki aslinya berjalan di dalam meridiannya, secara bertahap membuat lengannya yang mati rasa kembali normal. Rusa api hijau berlari menuju Zhang Ruochen lagi. Dalam sedetik, itu muncul di depan Zhang Ruochen. Saat ini, 2 panah guntur ditembakkan oleh Putri Komando ke-9, yang berdiri jauh. Kedua anak panah ini ditembakkan ke arah mata rusa. Rusa memiliki reaksi yang sangat cepat sehingga ia memukul mundur anak panah dengan tanduknya yang keras. Zhang Ruochen memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju rusa api hijau. Dengan kekuatan tumbukan tubuhnya, Zhang Ruochen melepaskan kekuatan 16 banteng dari telapak tangannya lagi, mengenai kepala rusa. Rusa api hijau merengek dan kepalanya berdarah. Itu terluka dan darah keluar dari luka di atas kepalanya, yang memperlambat reaksinya. Saat rusa itu terganggu, Putri Komando ke-9 mendapat kesempatan untuk menembakkan panah guntur terakhir padanya. Kali ini anak panah menembus mata kiri rusa. Kepala panah dari panah guntur meledak dan merobek sisi kiri kepalanya. Bola mata kiri rusa api hijau berubah menjadi kabut darah. Zhang Ruochen jatuh untuk mencapai mayat macan Smilodon merah. Dia mencabut gigi tajam sepanjang setengah meter dari mulutnya. Rusa api hijau yang terluka berbalik dan lari. Api yang mengelilinginya juga padam. Zhang Ruochen menggenggam gigi patah itu dari Red Smilodon Tiger. Gigi di tangannya seperti bilah pendek. Dia menginjak batang pohon dan melompat dengan bantuan elastisitas batang pohon tersebut. Retak. Zhang Ruochen memasukkan gigi harimau tajam ke dahi rusa api hijau dan menusuknya melalui tengkorak rusa. Rusa api hijau berjuang, tapi akhirnya gagal. Itu jatuh ke tanah, menjadi tidak bernyawa. Zhang Ruochen mencabut gigi dan memasukkannya ke perut rusa api hijau. Semua ini akhirnya menghentikan kehidupan rusa. Putri Komando ke-9 datang dan melihat mayat rusa. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia lihat. Saudara ke-9, kamu baru saja membunuh binatang buas kelas 1 tingkat superior. Zhang Ruochen meliriknya dan berdiri. Setelah hanya mengikat telapak tangannya yang terbakar dengan kain, dia berkata, bukan aku, tapi kita. Putri Komando ke-9 tahu dengan jelas bahwa dia tidak menawarkan bantuan yang cukup. Jika bukan karena serangan di kepalanya yang memperlambat reaksi rusa, dia tidak mungkin menembak mata rusa dengan panah gunturnya. Namun, dia senang karena dia terlibat dalam perburuan binatang buas level 1 kelas superior itu. Lebih penting lagi, itu adalah perburuan yang sukses. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Zhang Ruochen. Kakak ke-9, kita adalah teman bertempur terbaik. Kita selalu bekerja sama dengan sangat baik.
Dia memeluk Zhang Ruochen di sekitar rek dengan tangan lembutnya. Payudaranya yang besar dan lembut menempel erat ke dadanya. Dia sangat senang sehingga dia hampir mendorongnya ke tanah. Zhang Ruochen mengangkat lengannya dan memegang pundak Putri Komando ke-9 untuk menjaga jarak darinya. Dia berkata dengan suara tenang, "Kita harus kembali." Melihat wajah Zhang Ruochen yang dingin dan acuh tak acuh, dia menginjak kakinya dan mengerutkan kening. "Aku adikmu, aku tidak akan memakanmu. Bisakah kamu menyingkirkan kesombongan kamu?" Zhang Ruochen meninggalkan Roar Slope dan menaiki kuda antelop. Dia melirik Putri Komando ke-9 dan berkata, "Ayo pergi." Dia memutar matanya dan meletakkan tangannya di telapak tangan Zhang Ruochen untuk menaiki kuda antelopnya. Dia duduk di belakangnya dengan lengan melingkari pinggangnya. Wajah cantiknya ada di punggungnya dan dia tertawa. "Yang mulia, maukah kamu membawa adik perempuan kamu yang cantik ke tempat yang damai tanpa harus membunuh?" Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengarahkan kuda antelop untuk keluar dari hutan dan bergegas ke Royal Coliseum. 26 dari 43 peserta muda telah kembali, sementara 17 pejuang lainnya masih hilang. Jika seorang pejuang tidak kembali, dia pasti sudah mati di suatu tempat, atau dia tidak berburu binatang buas manapun. "Min, bagaimana perburuanmu?" tanya selir Huo, ibu kandung dari pangeran kelima, Zhang Min. Senyuman di wajahnya, Zhang Min berkata dengan percaya diri, "Bu, jangan khawatir. Saya yakin tidak ada yang bisa lebih baik dari saya dalam perburuan King Mount ini." "Kerja bagus, Min," selir Huo mengangguk sambil tersenyum. Lin Fengxian memandang putrinya, Lin Ningxian, dan bertanya, "San, ini pertama kalinya kamu di sini. Saya berasumsi bahwa kamu telah mengalami banyak masalah, bukan?" Lin Ningxian menggelengkan kepalanya dan dengan percaya diri berkata, "Ini lebih mudah dari yang saya harapkan. Tidak masalah sama sekali. Saya yakin bahwa saya akan berada di daftar 10 teratas." Lin Ningxian memandang ke arah King Mount. Dia menyadari bahwa Zhang Ruochen belum kembali, yang membuatnya semakin bangga. Dia diam-diam menyeringai. Jadi, dia belum berburu binatang buas manapun. Yah, itu masuk akal. Mengambil bahan obat yang berharga itu dapat memperkuat kekuatannya. Namun, itu tidak dapat memperkaya pengalaman praktisnya. Saat ini, selir Lin menjadi gugup. Dia menatap King Mount dengan sedih. Kemudian, lebih banyak prajurit kembali. Tapi para prajurit itu tampak cemas. Rupanya, mereka tidak berburu binatang buas di King Mount. Di mana Pangeran ke-9 dan Putri Komando ke-9. Semoga saja, mereka baik-baik saja. Orang-orang mulai mengkhawatirkan mereka karena beberapa pejuang muda telah dibunuh oleh binatang buas dalam perburuan Gunung Raja tahun-tahun sebelumnya. Pangeran Komando Yunwu sedikit mengernyit dan hendak mengirim pasukan penjaga untuk mencari anak-anaknya. Tiba-tiba, ada seseorang yang berteriak di kerumunan. Mereka kembali. Pangeran ke-9 dan Putri Komando ke-9 kembali bersama. Selir Lin, Lin Ningxian, dan pangeran serta putri lainnya memandang ke arah Gunung Raja. Mereka melihat dua anak muda ini datang dari arah itu, menunggang kuda antelop yang sama. Mereka semakin dekat dan dekat. Zhang Ruochen dan Putri Komando ke-9 turun dari kuda antelop segera setelah tiba di Royal Coliseum. Mereka berjalan menuju ayah mereka, Pangeran Komando Yunwu. "Yang mulia," kata Zhang Ruochen. "Yang mulia, ayah," kata Putri Komando ke-9. Pangeran Komando tertawa. "Ruochen, mengapa kamu menunggangi kuda Yuxi?" Putri Komando ke-9 segera menjawab atas nama Zhang Ruochen. "Ayah, saudara laki-laki Ruochen dan saya bertemu dengan banteng besi. Kuda antelop saya terluka, jadi saya harus meminta bantuannya." Pangeran Komando menatap Zhang Ruochen dan bertanya, "Apakah itu benar, Ruochen?" "Ya, yang mulia," jawabnya. Pangeran Komando mengangguk dengan tegas. Tiba-tiba, dia melihat lengan kanan Zhang Ruochen terluka. Dia berkata, "Ruochen, ini pertama kalinya kamu di sini. Dan ini pertama kalinya kamu bertarung dengan binatang buas. Kamu baru saja mendapatkan tanda suci 3 bulan lalu. Jadi jangan kecewa jika kamu tidak berburu binatang buas." "Aku tahu." Zhang Ruochen tidak menjelaskan dan tidak berencana untuk menjelaskan. Dia hanya menjawab dengan tenang. Putri Komando ke-9 hendak mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan dalam situasi ini. Pangeran kelima dan pangeran keenam menyeringai diam-diam ketika mereka melihat Zhang Ruochen terluka. Sedikit senyum bermain di wajah Lin Ningxian. Selama penilaian akhir tahun, Zhang Ruochen sangat luar biasa. Namun, ketika sampai pada pertarungan nyata dengan binatang buas, dia masih jauh dari cukup baik. Gumamnya. Chapter 24. Tak lama kemudian, para sersan yang telah menghitung jumlah binatang buas yang diburu di King Mount tiba kembali di Royal Coliseum. Jenderal Kekar, berbalut baju besi kilin perak, menyerahkan buklet yang berisi hasil penilaian kepada Pangeran Komando Yunwu. Dia menerima buklet itu dari jenderal dan melihat sekilas hasilnya. Matanya tertuju pada nama di bagian atas daftar. Secara bertahap, secercah senyum terbentuk di wajahnya.
Dia berkata, Gekian, mengapa kamu tidak mengumumkan hasil penilaian perburuan Gunung Raja tahun ini? Prajurit tempat pertama akan dianugerahi busur berat. Pangeran Komando Yunwu kemudian memberikan buklet itu kepada Gekian. Ketika para pejuang muda di Kolisem mendengar bahwa hadiah untuk pemenang penilaian kedua adalah busur berat, mereka menjadi bersemangat. Busur berat diklasifikasikan sebagai senjata bela diri asli kelas 4, bernilai lebih dari 10.000 koin perak. Bagi seorang pejuang muda, mendapatkan lengan bela diri asli kelas 4 adalah suatu kehormatan. Faktanya, Heavy Bow memiliki arti lebih dari sekedar senjata yang berharga. Ketika Pangeran Komando Yunwu masih muda, dia telah memenangkan penilaian perburuan Gunung Raja dan dianugerahi busur berat. Siapa yang akan menjadi pemenang penilaian perburuan Gunung Raja? Jenderal berbaju Zirakilin membuka buklet di tangannya. Dia melihat para prajurit di Kolisem dan berkata, 43 prajurit berpartisipasi dalam perburuan Gunung Raja tahun ini. 2 dari mereka meninggal dan 9 gagal dalam penilaian. 32 prajurit berhasil memburu binatang buas. Jenderal mengumumkan peringkat mulai dari bawah. Peringkat 32, Situ Hai dari Situs. Dia memburu binatang buas level 1 kelas inferior, kelinci petir. Peringkat 31. Peringkat ke-14, Pangeran ke-6, Zhang Mi, memburu 4 binatang buas level 1 kelas inferior, 3 banteng ganas dan 1 lightning rabbit. Pangeran ke-6 mengerutkan kening setelah mendengar hasilnya. Dia pikir memburu 4 binatang buas level 1 kelas inferior akan menempatkannya di 10 besar. Dia tampak kecewa. Saya tidak pernah menyangka ini akan menjadi sangat kompetitif tahun ini, kata Pangeran ke-6 sambil melihat ke arah Zhang Ruochen. Tiba-tiba, kekecewaan menghilang dari wajahnya. Sebaliknya, dia memiliki sedikit senyuman. Pangeran ke-6 memandang rendah Zhang Ruochen, seperti yang dilakukan orang lain. Dia percaya bahwa Zhang Ruochen adalah salah satu dari 9 prajurit yang gagal dalam penilaian. Melecehkan Zhang Ruochen selalu membuatnya merasa lebih baik. Dia tahu setidaknya ada satu orang di keluarga kerajaan yang peringkatnya lebih rendah darinya. Jenderal melanjutkan. Peringkat 10. Lin Tianwu dari Lins memburu 5 binatang buas kelas rendah tingkat 1, 4 banteng ganas dan 1 lightning rabbit. Banteng ganas dan lightning rabbits keduanya adalah binatang buas dari level 1 kelas inferior. Namun, hasil yang diperoleh dengan memburu banteng ganas atau lightning rabbits pasti berbeda. Jenderal itu melanjutkan. Peringkat ke-9. Guli dari Gus menangkap 5 banteng brute. Peringkat ke-8. Bai Wanli dari Bais. Dia memburu 6 banteng ganas. 5 di antaranya terbunuh dengan Thunder Arrows. Yang ke-6 dibunuh oleh teknik bela diri dari Bais The Slaughterfish. Itu adalah teknik bela diri kelas menengah dari tingkat manusia. Peringkat ke-7. Lin Ningshan, juga dari Lins, menangkap 1 binatang buas dari kelas menengah tingkat 1 dan 4 dari kelas rendah tingkat 1. Lin Ningshan cukup puas setelah mendengar hasilnya. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun dan ini adalah pertama kalinya dia bergabung dengan King Monhun. Hasilnya sepenuhnya menunjukkan bakatnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandang rendah Zhang Ruochen, seperti yang dimiliki Pangeran ke-6 Zhang Mi. Ini adalah pertama kalinya bagi kita berdua untuk berpartisipasi dalam King Monhun. Namun, dia tidak memburu binatang buas manapun. Inilah perbedaan di antara kita, pikirnya dengan arogan. Penampilan Lin Ningshan benar-benar membuat penonton terkesan. Orang-orang mulai berbisik. Putri Lin Fengxian benar-benar luar biasa. Dia memburu binatang buas dari kelas menengah level 1 pada usia 15. Betapa berbakatnya, dia akan memiliki masa depan yang indah. Beri dia 2 tahun lagi latihan. Aku yakin tidak ada yang bisa bersaing dengannya di penilaian akhir tahun. Wah, tiba-tiba, terdengar kekaguman di luar Kolisem. Beberapa prajurit tampak menghina, seperti Situ Lin Jiang, jenius nomor 1 di situs, serta Pangeran ke-5, dan Sui Kai. Ketiga prajurit ini telah berkultivasi ke kondisi akhir alam kuning, yang merupakan tingkat keterampilan paling kuat. Semuanya cukup kompetitif untuk menjadi pemenang jagoan. Peringkat ke-6, Sui Hongqin dari Rumah Menteri memburu 2 binatang buas kelas menengah tingkat 1. Peringkat ke-5, Luo Cheng dari Zenan General Mansion. Dia memburu 2 binatang buas tingkat 1 kelas menengah dan 1 binatang tingkat 1 tingkat rendah. Peringkat ke-4, Sui Kai, juga dari Rumah Menteri, menangkap 3 monster buas level 1 kelas menengah dan 2 monster level 1 kelas rendah. Sui Kai diam dan kosong ketika dia mendengar hasilnya. Dia tidak percaya dia tidak berhasil masuk 3 besar. Dia pikir dia akan menjadi yang pertama atau kedua. Ini benar-benar menyedihkan, kata Sui Kai, dengan tatapan berdarah dingin di matanya dan tinjunya terkepal dengan kuat. Pangeran ke-5 dan Situ Lin Jiang tersenyum muram ketika mereka mendengar Sui Kai hanya berada di urutan ke-4. Mereka tahu peluang salah satu dari mereka memenangkan hadiah lebih tinggi karena pesaing kuat mereka bahkan tidak berada di 3 besar. Namun, senyuman mereka segera membeku. Peringkat ketiga,
Pangeran kelima Zhang Min memburu 4 binatang buas tingkat 1 kelas menengah dan 1 binatang tingkat 1 kelas rendah. Peringkat kedua, Situ Linjiang dari situs memburu 5 binatang buas kelas menengah tingkat 1. Peringkat pertama, dan pemenang King Mount Hun adalah Pangeran ke-9, Zhang Ruochen. Dia memburu 1 binatang buas dari kelas superior level 1 dan 2 dari kelas menengah level 1. Setelah pengumuman 3 teratas kompetisi, setiap orang di Royal Coliseum benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka semua menatap Zhang Ruochen. Mereka tidak percaya bahwa dia telah mengalahkan semua prajurit terkuat di ibu kota komando. Dalam sedetik, seluruh Royal Coliseum menjadi hiruk-pikuk. Ya Tuhan, Pangeran ke-9 memburu binatang buas tingkat 1 kelas superior. Kamu tahu, setiap makhluk buas dari kelas superior level 1 sama kuatnya dengan prajurit Realm kuning tertinggi. Dia baru saja mencapai Dawn State of the Yellow Realm. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini luar biasa, hanya dalam waktu 3 bulan. Kehebatannya telah memungkinkannya untuk memburu binatang buas kelas superior level 1. Seberapa luar biasa ini? Di Royal Coliseum, banyak orang tercengang dan bingung. Dalam 10 tahun terakhir penilaian akhir tahun, hanya Pangeran ke-7 yang mampu memburu binatang buas kelas superior level 1. Sekarang, harga ke-9 telah menjadi prajurit pertama yang menangkap monster buas kelas superior dalam 1 dekade. Pangeran Komando Yunwu sangat gembira. Gekian, ambilkan Heavy Bow untukku sekarang. Saya ingin menyerahkannya kepada putra ke-9 saya sendiri, katanya. Sangat gembira. Tunggu, Zhang Ruochen berjalan keluar di antara 43 prajurit dan berkata, memburu binatang buas level 1 kelas superior bukan hanya pekerjaanku. Putri Komando ke-9 dan aku sama-sama memburunya. Saya tidak bisa mengambil semua pujian. Putri Komando ke-9 juga berjalan keluar dan berdiri di samping Zhang Ruochen. Dia menambahkan, Ayah, saya tidak akan berhasil melewati King Mount Hun tanpa bantuan saudara ke-9 saya. Dia menyelamatkanku dari cakar binatang buas itu. Nyatanya, aku tidak banyak membantu saat dia membunuh monster buas kelas superior itu. Haha, putra ke-9 saya. Kepada siapa saya harus memberikan busur berat? Kamu memberitahukan saya. Pangeran Komando Yunwu bahkan lebih senang ketika dia melihat Zhang Ruochen dan Zhang Yuxi sama-sama rendah hati. Zhang Ruochen menjawab, Ayah, tolong berikan busur berat itu kepada saudara perempuan saya yang ke-9. Saya pandai bertarung dengan pedang, bukan busur. Saya mungkin tidak dapat sepenuhnya menguasainya. Zhang Ruochen tidak menunggu persetujuan ayahnya. Dia meraih busur berat dan menyerahkannya kepada Putri Komando ke-9. Ruochen kenapa? Putri Komando ke-9 benar-benar tersanjung. Meskipun dia benar-benar menginginkan busur berat, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa busur itu bukan miliknya. Zhang Ruochen dengan santai menjawab, kamu pantas mendapatkannya. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa membunuh rusa api hijau. Selain itu, kita masih harus berjuang di kompetisi seni bela diri. Jika saya memenangkan kompetisi, hadiahnya akan lebih bagus lagi. Baiklah jika kamu bersikeras. Ketika datang ke kompetisi seni bela diri, kamu harus mengerahkan semua upaya kamu untuk menang. Dengan kemampuanmu, aku yakin kamu akan dengan mudah masuk ke 5 besar. Putri Komando ke-9 menerima busur berat dengan gembira. Dia dengan lembut membelai busur hitam itu dengan tangannya yang kecil dan lembut. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya dia. Zhang Ruochen punya alasan bagus untuk memberikan busur berat kepada Putri Komando ke-9. Pertama, dia ada di sana untuk membantu saat dia membunuh rusa api hijau. Juga, dia ingin berteman dengan Putri Komando ke-9 dan mengubahnya menjadi sekutu. Zhang Ruochen dan Selir Lin diisolasi di istana. Meskipun dia telah mendemonstrasikan sebagian dari kekuatannya, jarak antara prajurit yang sebenarnya dan dirinya sendiri masih terlalu jauh. Memiliki sekutu pasti akan meningkatkan posisi mereka. Babak ketiga adalah kompetisi seni bela diri. Hanya prajurit yang berhasil memburu binatang buas yang memenuhi syarat untuk memasuki putaran penilaian ketiga. 5 pesaing teratas akan menerima hadiah besar, mereka akan diberi akses ke kolam Dewa Liar untuk latihan keterampilan. Imbalan pemenang akan lebih baik. Oleh karena itu, setiap prajurit yang memasuki babak ketiga sangat terpaku pada kompetisi seni bela diri. Pangeran kelima mengerang dan berkata, Saudaraku ke-9, kamu pasti misterius. Mari kita lihat siapa yang terbaik di lapangan latihan. Zhang Ruochen menjawab dengan sopan. Jika saya benar-benar menemukan kamu di lapangan latihan, saya khawatir kita harus bertarung. Zhang Ruochen merasakan mata seseorang tertuju padanya. Dia mendongak dan melihat Lin Ningxian berdiri jauh. Lin Ningxian memang cantik, sosoknya yang halus, bibir merah berkilau, tubuh langsing, dan kaki jenjang yang ramping selalu menonjol di tengah keramaian. Dia tidak mengantisipasi kecepatan peningkatan keterampilan Zhang Ruochen hanya dalam 3 bulan. Dia bahkan mampu membunuh rusa api hijau tingkat 1 kelas superior. Meskipun dia adalah salah satu orang yang memandang rendah Zhang Ruochen, dia menghormati apa yang telah dia capai sejauh ini. Namun, dia telah mencapai ranah, pedang mengikuti hati.
dan mencapai teknik pedang spiritual kelas rendah. Jika dia harus melawan Zhang Ruochen di lapangan latihan, dia yakin dia akan mengalahkannya. Mereka yang finish di 10 besar penilaian berburu Gunung Raja akan menikmati keuntungan dari melewatkan kontes penyisihan dan langsung maju ke babak kedua. 22 prajurit lainnya harus bertarung satu sama lain secara langsung, dan 6 pesaing teratas akan memasuki final. Secara keseluruhan, 16 prajurit akan bersaing di babak kedua. Setelah 4 jam, kontes penyisihan akhirnya berakhir. 6 prajurit, termasuk Pangeran ke-6 dan Putri Komando ke-9, telah berhasil ke babak berikutnya. 6 pemenang, bersama dengan 10 besar dalam penilaian perburuan Gunung Raja, melanjutkan ke babak berikutnya. Tanpa basa-basi lagi, turnamen final sekarang dimulai. Putaran pertama, Putri Komando ke-9, Zhang Yuxi, melawan Lin Ningxian dari Lins, kata jenderal berbaju zirah itu. Tidak ada yang menyangka bahwa babak pertama akan menjadi pertarungan antara dua wanita cantik di kota Yunwu. Itu pasti mengintensifkan seluruh kompetisi. Semua orang di Kolisem sangat ingin menonton pertarungan ini. Chapter 25. Baik Lin Ningxian dan Putri Komando ke-9, Zhang Yuxi, baru saja menerobos ke Medium State of the Yellow Realm dalam 3 bulan terakhir. Kultivasi dan kemampuan mereka cukup setara. Putri Komando ke-9 melangkah keluar ke lapangan latihan terlebih dahulu, memegang pedang senjata bela diri asli berwarna hijau. Keanggunan dan sosoknya yang halus seindah lukisan seorang seniman, berdiri di tengah lapangan. Kemudian, Lin Ningxian juga keluar ke lapangan latihan. Senyuman menyentuh sudut bibir Zhang Yuxi saat dia berkata, "Ningxian, dikatakan bahwa kamu telah mencapai alam pedang mengikuti hati. Saya ingin tahu seberapa kuat kamu dalam menguasai teknik ini. Saya tidak sabar untuk menguji kamu dengan itu." Tanpa ejekan lebih lanjut, Zhang Yuxi melambaikan tangannya dan sarung pedangnya melesat ke arah Lin Ningxian. Air biru membentuk gelombang. Putri Komando ke-9 jelas tahu bahwa Lin Ningxian adalah musuh yang kuat dan dia harus ekstra hati-hati melawannya. Oleh karena itu, teknik yang digunakan Zhang Yuxi pertama kali adalah dari kelas menengah tingkat manusia. Dengan melepaskan pedang, 7 bayangan pedang muncul, yang secara bertahap berubah menjadi 49. 49 bayangan pedang akhirnya terhubung sebagai tirai air biru kehijauan, sementara membuat suara air mengalir itu terkompresi dan terbang menuju Lin Ningxian. Lin Ningxian berdiri kokoh dan diam, tidak bergerak satu inci pun. Dia meraih tangan Zhang Yuxi yang memegang pedang dan menatap tajam ke matanya. Ketika tirai air didorong di depan Lin Ningxian, dia menusukkan pedangnya tepat ke tengah tirai air. Dan itu cukup kuat untuk meruntuhkan setiap teknik Zhang Yuxi. Putri Komando ke-9 Zhang Yuxi menyadari bahwa Lin Ningxian akan dengan cepat merusak tekniknya. Jadi dia segera beralih ke pendekatan lain. Teknik pedang antara dua wanita cantik itu menjadi lebih tajam dan intensif. Hingga saat ini, Lin Ningxian masih tak tergoyahkan. Dia berdiri diam tanpa menggerakkan satu otot pun di kakinya seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Lin Ningxian berpikir dalam hati, aku hanya perlu menghunus pedang yang kuat untuk menghancurkan semua taktiknya. Berdiri di luar lapangan latihan, Zhang Ruochen sedikit menggelengkan kepalanya dan berpikir, Lin Ningxian telah mencapai ranah pedang mengikuti hati dalam hal pemahaman pedang. Namun, Yuxi terjebak pada teknik, mainkan dengan telinga. Ketika datang ke pertarungan nyata, meskipun mereka berdua berada di ranah seni bela diri yang sama, Yuxi benar-benar petarung yang lebih lemah. Dalam 10 gerakan, Yuxi akan kalah. Saat itu, terjadi perubahan luar biasa di lapangan latihan. Lin Ningxian secara aktif menyerang Zhang Yuxi. Dia bergerak satu langkah ke depan dan mencambuk lengannya sampai ada bunga pedang besar di udara. Zhang Yuxi tidak bisa melawan dan terus melangkah mundur. Lin Ningxian memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya lebih keras, selangkah demi selangkah. Setelah semua serangan dan serangan balik dari para wanita cantik, pedang Lin Ningxian tiba-tiba berhenti. Kepala tajam pedang itu diarahkan tepat ke dada Putri Komando ke-9. Lin Ningxian berkata dengan puas, "Putri, kamu telah kalah." Putri Komando ke-9 mencabut Blue Water Sword-nya dan berjalan dari lapangan. Dia kesal dan bingung ketika dia pergi ke Zhang Ruochen dan bertanya, "Saudara ke-9, kultivasi saya jelas di atas rata-rata. Mengapa saya kalah dalam waktu sesingkat itu? Pemahaman pedang kamu, dalam hal pemahaman pedang, kamu masih memiliki jalan panjang untuk mengejarnya. Tunggu sampai kamu berusaha keras untuk mencapai alam pedang mengikuti pikiran, maka kamu akhirnya akan mengerti." Zhang Ruochen menjelaskan. Kemudian pertarungan kedua dimulai. Dua prajurit yang sekarang berdiri di tengah medan pertempuran adalah Guli dari keluarga Gu dan Situ Linhai, jenius muda pertama dari keluarga Situ. Jarak antara kemampuan mereka sangat jelas. Situ Linhai menendang Guli keluar dari medan perang hanya dengan 3 gerakan. Guli bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pertandingan kelima Pangeran ke-9, Zhang Ruochen, melawan Bai Wanli dari keluarga Bai. Sang jenderal mengumumkan para prajurit yang akan datang berikutnya. Zhang Ruochen dan Bai Wanli melangkah ke lapangan latihan pada saat yang bersamaan.
Penampilan Zhang Ruochen di 2 ronde pertama benar-benar luar biasa dan mengejutkan beberapa petarung lainnya. Dia menarik perhatian dari semua prajurit yang datang untuk penilaian akhir tahun. Mereka semua ingin tahu tentang betapa luar biasanya kemampuan Zhang Ruochen. Di luar lapangan latihan, Lin Ningxian, Putri Komando ke-9, Pangeran ke-5, dan Pangeran ke-6 semuanya melihat ke arah Zhang Ruochen. Mereka bertanya-tanya bagaimana seorang prajurit downstage bisa mengalahkan prajurit medium state. Bai Wanli berada di peringkat 8 dalam penilaian perburuan Gunung Raja. Kultivasinya telah mencapai medium state of the Yellow Realm. Dia pasti seorang pejuang yang kuat yang bisa membunuh banteng ganas dengan tangan kosong. Pangeran ke-9, kamu telah menyebutkan bahwa kamu pandai menggunakan pedang. Namun ini bukanlah teknik terkuatku. Agar adil, ayo bertarung tanpa menggunakan senjata apapun. Apa yang kamu katakan? Bai Wanli bertanya pada Zhang Ruochen. Tentu, ayo bertarung dengan tangan kosong. Zhang Ruochen menanggapi dengan tenang. Seolah dia tidak peduli menang atau kalah dalam pertarungan. Di luar lapangan latihan, banyak prajurit dan penonton mengerutkan alis mereka dalam kebingungan karena mereka jelas tahu bahwa Bais adalah ahli teknik tinju. Mereka tidak mengerti mengapa Zhang Ruochen setuju untuk melakukan apa yang disarankan Bai Wanli. Itu adalah fakta bahwa kultivasi Zhang Ruochen satu ranah lebih lemah dari Bai Wanli. Di atas semua itu, dia telah setuju untuk berhenti bertarung dengan teknik pedang yang dia kuasai. Dia sangat mungkin akan kalah. Bai Wanli berteriak dan memindahkan semua ki asli di tubuhnya. Melepaskan teknik bela diri, tinju pembantaian, di kelas menengah tingkat manusia. Tanah batu di medan perang dihancurkan oleh langkah kaki Bai Wanli yang kuat. Dia tiba-tiba bergegas menuju Zhang Ruochen dan mengarahkan tinjunya ke dadanya. Dengan kekuatan teknik bela diri kelas menengah tingkat manusia, Bai Wanli meletus dengan kekuatan 9 banteng. Ada lapisan cahaya, lingkaran cahaya, berkilauan di tinjunya. Zhang Ruochen berdiri diam dengan kedua kaki sedikit ditekuk. Otot-otot di kaki, punggung, dan lengannya kekuatan dari setiap bagian tubuhnya terkonsolidasi bersama. Saat semua kekuatan ditransfer ke tinju Zhang Ruochen, dia mendorong dengan kuat ke arah Bai Wanli dan tinjunya bertabrakan dengan tinju pembantaiannya. Suara patah tulang bergema dengan keras. Kamu kalah, kata Zhang Ruochen dengan moderat, yang berdiri tegak sambil melihat ke arah Bai Wanli. Bai Wanli memegangi lengannya dengan menyakitkan seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan di lengannya yang patah. Dia mundur beberapa langkah, menatap Zhang Ruochen dengan panik, dan bertanya, kamu cukup kuat untuk menahan tinjuku. Bagaimana kau? Tidak hanya Bai Wanli, tapi juga para pejuang muda di luar lapangan latihan. Semuanya bingung tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Zhang Ruochen baru saja mengalahkan ahli teknik tinju. Meskipun tinju Bai Wanli memiliki kekuatan 9 banteng, Zhang Ruochen bahkan tidak perlu menggunakan teknik bela diri apapun dan dia menghancurkan lengan Bai Wanli hanya dengan satu kepalan tangan. Dalam istilah prajurit downstage, ini tidak mungkin. Hanya prajurit yang lebih tua, dengan kultivasi seni bela diri tingkat lanjut, yang akan memperhatikan petunjuk dari Zhang Ruochen. Lengan Tuan Bai tidak hancur tapi terlepas dari soketnya, kata jenderal yang berbaju zirah kilin. Terkilir, bagaimana mungkin? Saya yakin Pangeran ke-9 hanya menyerang dengan telapak tangan. Bagaimana dia bisa memutar lengan Bai Wanli dari soketnya? Tanya seorang prajurit muda yang frustrasi. Jenderal di baju besi kilin menjelaskan, penguasaan kekuatan Pangeran ke-9 sangatlah canggih saat dia dalam kondisi terbaiknya. Kekuatan dari setiap inci otot dan tulangnya bersatu pada saat yang bersamaan. Apalagi saat dia melepaskan telapak tangannya. Kekuatan teknik telapak tangan tersebut benar-benar membawa kekuatan puntir. Torsi menghilang hanya dalam 1 detik. Sangat normal jika kalian tidak bisa memahaminya. Bahkan dengan kultivasi saya masih tidak bisa menguasai kekuatan saya untuk menyamai kekuatan terbaik Zhang Ruochen. Orang yang mengomentari teknik Zhang Ruochen dengan sopan adalah Ge Qian, penjaga kerajaan Pangeran Komando Yunwu. Tidak ada yang akan mempertanyakan kebenaran dari apa yang baru saja dikatakan oleh orang yang berpengalaman dan dihormati. Aku tidak percaya betapa kuatnya Pangeran ke-9. Ya Tuhan, dia baru mulai berlatih seni bela diri 3 bulan lalu. Kurasa bahkan Pangeran ke-7 tidak sehebat dia. Setelah penilaian akhir tahun-tahun ini, aku yakin nama Pangeran ke-9 akan tersebar di seluruh ibu kota komando dan dia akan menjadi prajurit paling berpengaruh di generasi muda. Zhang Ruochen meninggalkan lapangan latihan yang dipeluk oleh keheranan penonton. 3 pertarungan lagi telah selesai. 8 tempat di perempat final akhirnya dikonfirmasi. 8 prajurit teratas adalah Pangeran ke-5, Situ Linjiang, Sui Kai, Zhang Ruochen, Lin Ningxian, Luo Cheng, Lin Tianwu, dan Pangeran ke-6. Setelah perempat final adalah semifinal, yang merupakan pertarungan untuk mencapai 4 besar. Itu berarti prajurit yang memenangkan pertarungan berikutnya pasti akan masuk 5 besar dan juga diberi kesempatan untuk mengakses Pulgat Savage untuk latihan. Babak pertama, Pangeran ke-9, Zhang Ruochen, melawan Lin Ningxian dari Lin, Jenderal mengumumkan.
Ketika Zhang Ruochen mendengar bahwa lawannya adalah Lin Ningxian, dia mengangkat kepalanya sedikit dan berbisik, sungguh kebetulan. Dia kemudian melirik Lin Ningxian. Pada saat itu, pandangan Lin Ningxian juga jatuh pada Zhang Ruochen. Putri Komando ke-9, Zhang Yuxi, berdiri di samping Zhang Ruochen, menawarkan senyuman, dan berkata, "Kakak ke-9, aku tahu kamu sangat menyukai Ningxian tetapi dia tidak menyukaimu. Oleh karena itu, jangan bersikap lembut padanya. Tidak usah bersusah payah dalam pertarungan dan balas kerugianku." Zhang Ruochen dengan tenang melangkah ke lapangan latihan. "Oh, sepupuku, saya tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan mendapatkan tanda suci pada usia 16 tahun. Namun kamu masih mengejar dengan kecepatan yang begitu cepat. Mengingat usia terbaik untuk berlatih seni bela diri telah berlalu, penampilan kamu sejauh ini sungguh luar biasa." Lin Ningxian berkata lembut dengan sedikit senyum di wajahnya yang cantik. Dia berdiri di seberang Zhang Ruochen dengan anggun, dengan bibir merahnya terkekeh, menunjukkan kecantikan yang segar dan murni. Setelah menyaksikan pertarungan antara Zhang Ruochen dan Bai Wanli, Lin Ningxian benar-benar terkesan dengan penampilan Zhang Ruochen dan dia berhenti meremehkannya. Dia jelas tahu bahwa prajurit yang berdiri di hadapannya bukan lagi pria jelek dalam pikirannya, tetapi seorang jenius seni bela diri. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak yakin bahwa dia akan mengalahkan Zhang Ruochen. Memang, dia berpikir bahwa Zhang Ruochen lebih menakutkan daripada pangeran kelima, Situ Lin Hai, dan Sue Kai dalam hal bakat dan tekniknya dalam seni bela diri, yang membuatnya semakin gugup. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Zhang Ruochen akan menggunakan serangan pedang ke arahnya karena dia tahu Zhang Ruochen selalu mencintainya. Kembali pada hari itu, Zhang Ruochen telah menunggu di luar rumah Lin sepanjang malam, pada hari terdingin di musim dingin, untuk menyenangkannya. Keesokan paginya, ketika dia pergi keluar mansion untuk membangunkan Zhang Ruochen, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya telah membeku. Menyadari fakta bahwa kualitas fisik Zhang Ruochen rapuh sebelum Zhang Ruochen yang terlahir kembali memperoleh tanda suci. Setelah malam itu, kesehatannya semakin memburuk dan, karenanya, beristirahat di tempat tidur adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan. Sesekali, dia akan melihat Zhang Ruochen dengan jijik. Meskipun dia menunggunya sepanjang malam di musim dingin itu, dia menganggap Zhang Ruochen bodoh yang tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Namun, itu adalah cerita yang sangat berbeda sekarang. Zhang Ruochen di medan pertempuran adalah seorang jenius seni bela diri. Berpikir untuk memiliki seorang jenius yang diakui secara umum mencintainya, Lin Ningxian merasa sombong, seolah-olah semua kebencian telah meninggalkannya dalam sedetik. "Sepupuku, apa menurutmu kita harus bertengkar? Kau harusnya mengerti betapa berartinya aku melaju ke semifinal." Lin Ningxian berkata dengan lembut karena dia mencoba memanfaatkan cintanya padanya. Ada rasa godaan di matanya yang berkilauan saat dia menatap Zhang Ruochen dengan hati-hati.